Ya, halo apa kabar pecinta Rumah Sehat Nuswantara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu. Ya, saudaraku, Anda tentu sering mendengar kata visualisasi kaitannya dengan cara memanifestasikan atau mewujudkan rezeki atau keberlimpahan yang Anda inginkan. Nah, kata visualisasi ini akrab terdengar ketika kita membicarakan tentang law of attraction atau hukum tarik-menarik. Nah, contoh konkretnya misalnya ketika Anda ingin membooster energi untuk bisnis Anda agar laku terjual misalnya, atau banyak pelanggan, atau proposal bisnis Anda deal dan kemudian disetujui oleh klien. Nah, masih ada banyak lagi contoh-contoh untuk bervisualisasi sehingga apa yang Anda inginkan tercapai. Nah, tetapi sebagian orang masih kesulitan dalam melakukan visualisasi, padahal visualisasi ini adalah merupakan teknik dasar dalam sadar nafas berkelimpahan untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Nah, edisi kali ini kita akan membahas tuntas mengenai apa itu visualisasi, bagaimana langkah dan teknik yang dapat membantu Anda mengembangkan kemampuan bervisualisasi dan lain sebagainya. Nah, telah hadir seorang anggota Rumah Sehat Nuswantara yang akan berbagi ilmu tentang teknik visualisasi dan malam ini sudah bersama kita. Beliau adalah Learning and Development Manager Hilton Worldwide dan sudah berpengalaman dalam memberikan training-training atau pelatihan-pelatihan motivasi. Tentu salah satunya adalah tentang visualisasi dan manifestasi. Ya, akan saya perkenalkan terlebih dahulu siapa beliau. Ini dia, Ibu Eti Rihana. Halo, selamat malam Bu Eti. Selamat malam Pak Aksan. Ya, Saya sudah pensiun Pak, jadi mantan. Oh iya, mantan Learning and Ya, Development Manager ya. ya, Baik, Ibu, saya ingin tahu terlebih dahulu nih. ya. Jadi Ibu bisa memperkenalkan diri, Bu Eti ini dulunya pernah berpengalaman di bidang apa ini Bu, sehingga malam hari ini siap untuk menyampaikan materi tentang visualisasi. Oh, sebenarnya hal yang men-trigger atau memicu saya untuk berbagi tentang visualisasi, saya perhatikan di postingan WA di grup, terutama yang untuk sadar nafas, yang jam dan keberlimpahan yang jam 10. Banyak yang saya kok nggak bisa ini, saya kok susah melakukan itu. Sehingga saya tergerak untuk berbagi karena background saya seperti yang Pak Aksan tadi katakan, saya memang seorang mantan Learning and Development Manager. Dan itu ada di bagian training saya ketika saya mengajarkan tentang pentingnya sebuah impian. Dan visualisasi adalah bagian dari itu. Tetapi pada saat yang sama, visualisasi juga sangat diperlukan ketika kita melakukan meditasi keberlimpahan, apalagi saat meditasi 7 cakra. Bagi beberapa orang itu mungkin hal yang sepele karena dia terbiasa, tetapi sebagian orang suatu hal yang sangat tidak mudah untuk dilakukan. Nah, apa sih itu visualisasi? Iya, inilah yang kita tunggu-tunggu. Ya. Ya, baik para pemirsa pecinta Rumah Sehat Nuswantara, kita akan segera ikuti materi tentang visualisasi yang akan disampaikan Ibu Eti Rihana. Tetapi saya ingin mengingatkan sedari awal, nanti di menit ke-60 dari perjumpaan kita malam hari ini, kita akan mengadakan sadar nafas bersama yang bisa kita ikuti bersama-sama pula. Baik Bu Eti, silahkan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk sharing. Nah, visualisasi yang dikenal itu kan dari bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia itu berimajinasi. Bahasa Inggris juga sih. Tetapi apa sih itu? Itu adalah proses membayangkan gambar, ide, dan konsep di dalam pikiran kita. Itu teorinya Bapak Ibu. Saya ambil contoh. Saya sangat yakin Bapak Ibu pasti pernah jatuh cinta. Coba saat Bapak Ibu jatuh cinta, ingat-ingat lagi waktu pas jatuh cinta. Habis ketemu orang yang Anda cintai, terus Anda pulang. Masih naksir-naksir nih. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu saat itu? Pasti terbayang-bayang
wajahnya, tadi sikapnya seperti apa. Nah, itu tanpa sadar Bapak dan Ibu sudah melakukan visualisasi. Kemudian nanti pada dating selanjutnya saya mau ngapain ya sama dia? Saya akan ajak ke tempat ini yang romantis, saya akan membawakan sebuah kado, dan itu belum dilakukan bukan, tapi sudah ada di dalam pikiran Bapak Ibu. Atau hal yang paling mudah, setiap hari Bapak Ibu mau pergi ke suatu tempat. Kemudian ada beberapa pilihan, 1, 2, 3, setelah lihat Google Map, oh di sini kok macet ya, yang sebaiknya saya akan ke sebelah sini aja, atau pakai rute yang alternatif. Ada di pikiran Bapak Ibu, nanti lewat sini akan belok ke situ dan sebagainya. Itu juga membayangkan, itu visualisasi yang tanpa Bapak Ibu sengaja. Nah, apa yang saya akan sharingkan ke Bapak Ibu, bagaimana sekarang dengan sengaja Bapak Ibu memvisualisasikan, terutama saat nanti sadar nafas, bermeditasi atau sadar nafas 7 cakra, dan untuk keberlimpahan dan yang lain-lain. Tapi itu yang paling dasar yang kita lakukan setiap hari kan. Nah, boleh next Pak. Bapak Ibu, pada saat kita lahir jebrol, pada saat Tuhan itu sudah sangat maha baik Bapak Ibu, sudah membekali atau complete us, membekali kita dengan 2 pikiran, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah saya akan menjelaskan pikiran bawah sadar dulu. Di dalam pikiran bawah sadar itu ada yang namanya bawah sadar dan suprasadar. Kalau orang zaman sekarang bilangnya bawah sadar itu EQ, emotional quotient. Itu di gelombang otak alfa, dan pikiran suprasadar itu lebih dalam lagi. Orang bilang SQ atau spiritual quotient itu di gelombang theta dan delta. Saya tidak akan membahas yang suprasadar dulu. Mari kita ke bawah sadar. Apa fungsi alam bawah sadar? Bapak Ibu bisa lihat di slide. Yang saya akan jelaskan yang saya highlight aja ya. Mungkin 3 atau tidak semuanya karena itu butuh waktu yang cukup lama. Yang pertama Bapak Ibu lihat bahwa fungsi pikiran alam bawah sadar itu rumah dari emosi. Artinya segala macam emosi Bapak Ibu itu berkaitan sangat ada di alam bawah sadar kita, di batin kita. Kalau orang bilang otak kanan itu berhubungan dengan otak. Bayangkan Bapak Ibu, alam bawah sadar kita itu, emosi itu energy in motion, energi yang selalu bergerak. Segala macam yang emosi yang baik maupun buruk, senang, susah, semuanya ada di situ. Yang kedua, alam bawah sadar kita itu imajinasi, tempat di mana kita berimajinasi. Jadi Tuhan tuh sudah ngasih kayak semacam senjata gitu loh. Nah, anak-anak usia 0 sampai 7 tahun itu paling kuat imajinasinya. Karena masih belum terbentuk atau berkembang pikiran sadarnya. Coba perhatikan putra-putri Bapak Ibu atau Bapak Ibu masih kecil. Ketika mereka bermain, dikasih kalau anak dari ponakan saya dikasih pipa-pipa, terus dia bilang, itu apa? Namanya Diego. Itu apa Diego? Oh, ini adalah pipa untuk pabrik saya. Pabrik saya ini akan menghasilkan A, B, C, D. Oh, jadi pabriknya, jadi bahan bakunya apa? Sawah. Sawahnya di mana? Di Amerika. Karena dia berpikir bahwa Amerika adalah tempat yang luas dan dia ingin memiliki sawah yang sangat luas. Dan itu di ruang tamunya. Begitu hebat dia berimajinasi. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika mereka tumbuh dewasa? Saya nanti akan jelaskan di slide berikutnya. Jadi itu bukan hal yang nggak ada sama sekali, tapi itu sudah ada di dalam diri kita. Cuma semakin dewasa kita menjadi lupa untuk berimajinasi karena berbagai hal. Dan karena imajinasi itulah kemudian muncul juga kreativitas. Kalau Bapak Ibu perhatikan, seperti orang-orang yang jenius, Nikola Tesla,
Einstein, itu mereka mengakses dari dua sisi kiri dan kanan. Mereka mengakses alam bawah sadarnya. Nah, apa sih yang membuat alam bawah sadar kita atau kreativitas dan kemampuan imajinasi kita menjadi menurun atau bahkan kemudian hilang sama sekali? Sebenarnya nggak hilang, Bu, cuma tertimbun aja. Itu selanjutnya, Mas. Next, Mas. Karena pada saat kecil, Bapak Ibu, ingat tidak, atau mungkin ada sebagian dari kita melakukan, pada saat waktu kita kecil, 0 sampai 7 tahun, ketika, ini yang sering saya alami, saya sering memuji, ya, ada anak-anak senang sekali dipuji, dia diapresiasi, itu senang sekali. Saya kan, aduh adik cantik sekali, atau adik baik sekali, tapi apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Tidak, dia di rumah nakal. Bapak Ibu, itu mematikan langsung atau menghancurkan langsung self confidence. Apa self confidence? What is self confidence? Apa bahasa Indonesianya self confidence? Kepercayaan diri. Oh, yes, kepercayaan diri. Rasa percaya diri anak langsung dihantam habis. Nah, ketika ada dua orang, satu orang yang tidak kenal baru dikenal sama dia, satunya adalah orang tuanya. Menurut Bapak Ibu, siapa yang dipercaya oleh anak itu? Pasti orang tuanya, karena dia punya otoriti terhadap hidupnya. Jadi dia di benaknya dia, oh saya anak nakal, oh saya anak bandel. Padahal maksudnya orang tua baik, supaya anak tidak sombong. Dia supaya dia rendah hati kalau dipuji, tidak sombong. Tetapi caranya salah. Maksudnya baik, caranya salah. Nah, itu menjadi label yang negatif. Padahal bisa terima kasih, itu kan bisa. Atau ancaman, itu sering sekali, terutama di negara-negara Asia ya. Ketika saya menjadi training manager di beberapa negara lain, itu tempat saya bekerja itu ada 32 nationality, ada 32 kewarganegaraan, dan saya perhatikan anak-anak yang dari Asia, terutama dari Vietnam, Indonesia, Malaysia, itu self confidence, rasa percaya dirinya tidak setinggi anak-anak yang dari staff dari Singapura atau apalagi dari Eropa. Karena ternyata waktu kecil sering mendapat ancaman. Seperti ini misalnya, kalau nggak habis makan nih, makannya nggak habis, terus awas ya, kalau nggak makannya habis nanti peliharaannya mati. Jadi, atau nggak dijadiin mainan. Jadi mereka melakukannya berdasarkan karena takut. Bukan saya melakukannya karena saya suka dan saya ingin membuat potensi saya berkembang. Mereka tidak berdasarkan itu, tapi karena takut, sehingga hanya menjadi pekerja atau bawahan yang disuruh. Dia tidak ingin menjadi atau naik menjadi manajer atau yang lebih tinggi lagi. Atau bahkan ditakut-takuti. Jangan main di pantai ya, nanti keseret ombak. Siapa yang mau nolong kamu? Jadi Bapak Ibu kalau pergi ke pantai, lihatlah. Orang Indonesia pakai jaket jean, bukannya berenang menikmati pantai. Jadi akhirnya karena itu, atau ditakut nanti diseret oleh siapa, Nyi Roro Kidul atau dan sebagainya. Jadi itu yang kemudian masuk ke dalam alam bawah sadar anak-anak kita. Direndahkan, itu yang membuat kita, anak-anak kita menjadi minderan. Itu bangsa minderan, padahal kita luar biasa Bapak Ibu. Keterampilan, kemampuan, kecerdasan anak-anak Indonesia yang bekerja dengan saya di luar negeri itu tidak kalah. Tetapi rasa minder dan rendah diri itulah yang kemudian membuat mereka tidak mau mengambil responsibility, tanggung jawab yang lebih tinggi. Nah, ketika punya impian, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu atau oleh orang tuanya? Saya nanti akan bekerja di luar negeri, atau saya nanti akan begini. Terus kemudian rasa kakean ngomong, maaf, bahasa Jawa, keberucut.
Terus nggak usah kebanyakan mimpi. Kamu nanti cuma seorang anak, bla 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 bla. Bapak Ibu, itulah yang mematikan imajinasi anak. Itulah yang mematikan imajinasi kita secara tidak sadar orang di sekitar kita. Padahal kan seharusnya dihargai. Ketika anak-anak dihargai, di-encourage dan dihormati, dia akan berkembang. Jadi ada simpul-simpul di otaknya ini, neuronnya ini, dia akan berkembang ding 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 gitu. Ketika anak-anak kita memori negatif itu menurunkan fungsi pikiran alam bawah sadar. Artinya kalau menurunkan fungsi pikiran alam bawah sadar, kita menjadi bodoh, menurunkan kecerdasan. Itu kayaknya kemarin siapa ya, Mas Riko ya, yang bicara tentang hubungan antara pikiran dengan kecerdasan, kebahagiaan dengan kecerdasan. Mana ada Bapak Ibu anak-anak yang tertekan, yang minderan, yang merasa rendah, yang cerdas atau menjadi percaya diri? Tidak ada. Itulah yang harus kita rubah, Bapak Ibu. Dan itu sangat berkaitan dengan daya imajinasi seseorang. Next, Mas. Nah, seiring bertumbuh, akhirnya muncul pikiran sadar yang berkembang. Kenapa harus muncul? Diklik ya. Karena memang kita membutuhkan semakin besar dengan segala macam persoalan di dunia ini, kita membutuhkan kemampuan untuk menganalisa, membuat keputusan apakah benar atau tidak, itu rasionalisasi, apakah ini baik atau tidak. Sehingga kita memang harus menggunakan logika. Nah, seiring dengan berkembangnya pikiran sadar itu, muncul namanya critical factor. Critical factor itu adalah pandangan diri kita tentang sesuatu, apakah kita setuju atau tidak, apakah itu sesuai, bisa dipahami dengan logika saya atau tidak. Jadi semacam faktor yang mengkritisi, atau sebut saja filter. Ketika filter atau critical factor ini muncul, otomatis agak terhambat, bukan terhambat ya. Imajinasinya tidak dengan serta-merta muncul dengan semudah ketika masih anak-anak. Sebelum critical factor-nya muncul. Ketika ada sugesti, ada ide, ada informasi baru, itu tidak serta-merta bisa diterima oleh alam bawah sadar. Dia akan mental karena ada critical factor. Next. Sehingga ketika critical factor Anda menjadi utuh dan sehingga kuat, agak susah begitu Bapak Ibu. Jadi biasanya statement atau kata-kata yang muncul itu seperti ini. Kalau belum ada kajian ilmiahnya, itu praktek dukun. Nah, itu critical factor yang bermain. Kalau nggak masuk di akal saya, itu klinik omong kosong. Atau kalau tidak bisa dilihat, saya nggak bisa lihat, nggak bisa sentuh, apa itu vibrasi, apa itu sensasi, itu tahayul, itu hanya halu, dan sebagainya. Itu kata-kata orang yang critical factor-nya sangat kuat. Dan dia hanya mengandalkan saja conscious mind atau pikiran sadar yang porsinya cuma 10% dari total kemampuan kita, berpikir kita. Yang 90% ada di bawah permukaan seperti iceberg gitu. Jadi kalau Anthony Robbins bilang membangunkan the giant in within, yang maksudnya giant itu ya subconscious mind. Tapi banyak sekali orang yang hanya mengandalkan logika yang cuma 10%. Padahal ketika Anda mengakses 2% aja, misalnya itu 10 itu 100% gitu. 10% mengakses 2% aja Anda sudah luar biasa di atas rata-rata. Bapak Ibu tahu berapa rata-rata kecerdasan manusia Indonesia? Itu cuma 70%, Bapak Ibu. Itu di bawah rata-rata. Kecerdasan rata-rata itu at least 120%. Jadi, kenapa mereka menjadi seperti itu? Karena dibentuk oleh lingkungan tanpa sengaja. Saya yakin tanpa sengaja. Maksudnya baik, caranya yang salah. Saya kasih contoh.
Pada zamannya Galileo itu zaman apa ya? Sebelum zaman pertengahan, yaitu zaman kegelapan. Bapak itu pasti kenal nama Galileo Galilei. Pada saat itu Galileo berkata bahwa yang menjadi pusat edar di pusat edar itu adalah matahari. Jadi bumi dan semua planet mengelilingi matahari. Tetapi pada saat itu pihak yang sedang berwenang mengatakan bahwa tidak, bumi itu datar dan semua yang matahari, bulan dan semua mengedari bumi. Jadi terjadi dua ide yang berbeda, dua perspektif yang berbeda. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dengan Galileo? Dia dihukum mati. Karena dianggap tahayul, menipu dan sebagainya. Berabad-abad kemudian terbukti bahwa Galileo itu benar. Artinya apa? Kalau pengetahuan belum bisa menjelaskan, tidak selalu bahwa itu salah. Seperti RSN. Ketika Mas Riko bilang tentang Pleiadian, tentang astral yang ini, pengetahuan belum bisa menjelaskan. Sehingga orang yang ketika mendengar itu apa itu? Sehingga sesuatu yang tahu. Ketika Bang El membulikan, vibrasi, saya akan membooster energi begini. Saya bilang, apa itu? Karena pengetahuan atau bahkan Mas Ari tentang past life, orang yang terlalu memikirkan logika bilang, itu tidak masuk akal dan pengetahuan belum bisa membuktikan. Dan mereka bilang menjadi skeptis. Nah, itulah yang membuat kita makin lama critical factor-nya menjadi semakin kokoh, tidak bisa lagi ditembus. Nah, tapi ada cara. Kabar baiknya Bapak Ibu, ada cara. Caranya Bapak Ibu bisa temukan di RSN sebenarnya. Itu sangat sederhana. Yaitu dengan relaksasi. Nah, kalau relax, itu baru bisa terbuka critical factor-nya. Relaksnya apa? Ya nafas sadar. Sadar nafas. Saya tadi baru lihat salah eja itu harusnya bukan F tapi P. Anyway, ya, salah sadar nafas, saya minta maaf. Sehingga ketika critical factor terbuka, bisalah langsung masuk ke dalam imajinasi, masuk ke dalam subconsciousness. Kalau Bang El selalu bilang ke dalam. Ya maksudnya ke dalam batin kita, ke dalam alam bawah sadar kita. Tapi harus rileks. Tapi saya susah, kayak mau rileks. Setiap kali meditasi ada saja keliuran sana sini. Bapak Ibu, itu ada caranya. Sebenarnya tidak sesulit itu. Sebenarnya setiap saat Bapak Ibu bisa loh, malah mengalami keadaan seperti itu. Ngaku aja, siapa yang suka nonton drakor? Atau kalau lihat handphone, sampai orang lain ngomong apa nggak dengar. Lihat orang ngomongin apa juga nggak dengar, dipanggil juga nggak dengar. Itu namanya fokus. Ketika Anda fokus, Anda memasuki subconscious mind. Ada juga meditasi, yang lain juga hipnosis, trance, tapi kan kita tidak melakukan itu. Dan tentu saja menyadari nafas. Ketika kita menyadari nafas, makin lembut, kita fokus di nafas kita, jantung kita makin pelan. Nah, kita ada masuk ke gelombang namanya alfa. Apa itu gelombang alfa? Alfa gelombang mungkin Mas Riko bisa menjelaskan lebih jauh. Tapi saya akan. Ketika kita sedang sadar, Bapak Ibu, otak kiri dan otak kanan itu gelombangnya nggak sama. Makanya Bapak Ibu bisa melakukan 2-3 hal sekaligus. Anda nerima telepon sambil masak, sambil nyuapin anak, itu 3 hal yang berbeda, tapi Bapak Ibu bisa lakukan. Tetapi ketika Bapak Ibu masuk ke alam bawah sadar, ke gelombang alfa, otak kiri dan otak kanan sama gerakannya. Dan itulah menjadi rileks, dan kita sebenarnya akan lebih mampu berimajinasi. Jadi caranya menghentikan, itu latihannya ini latihan saja. Supaya otak kita tidak terlalu banyak kesana kemari kayak loncat ke sini, loncat ke sana.
Pertama, kalau bisa berhenti ngurusin orang lain, berhenti kepo. Jadi otak kita diisi hal-hal yang lebih positif. Itu akan lebih mudah masuk ke alam bawah sadar. Berhenti menghakimi. Kalau ada orang lewat, ya sudah lewat, nggak usah. Kok bajunya seperti ini ya? Kok berdandannya seperti itu ya? Kok bentuk tubuhnya itu menghakimi? Berhenti. Berhentilah seperti itu. Berhenti ngatur hidup orang lain atau ikut campur, Bapak Ibu. Berhenti overthinking. Overthinking itu kalau saya bilang kadang-kadang kecemasan yang berlebihan. Sebuah riset mengatakan bahwa ketakutan yang kita miliki 97% itu hanya ada di kepala kita. Artinya itu tidak akan terbukti di dunia nyata. Hanya 3% saja. Jadi kenapa kita harus buang-buang energi untuk cemas ini? Kalau Bang El selalu setiap saya membaca beberapa kali postingannya. Berprasangka baik. Kalau Anda berprasangka baik, Bapak Ibu, kecemasan itu hilang. Berprasangkalah baik. Jadi kita bisa fokus pada diri sendiri, pada hati kita, hati nurani kita. Next. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan atau Pak Aksan mau tanya sesuatu? Silakan dilanjutkan, Bu. Oke. Belum. Yang tadi anak balet itu tadi. Saya ingin latihan. Bapak Ibu, yuk kita bereksperimen. Oke, Bapak Ibu dengarkan saya baik-baik ya. Sebenarnya namanya imajinasi atau bervisualisasi itu gampang sekali. Perhatikan kata-kata saya. Jangan membayangkan Donald Trump memakai baju balet warna pink dengan stocking warna pink juga, ada bling-blingnya, menari berputar-putar di hadapan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Donald Trump kan? Membayangkan Donald Trump kan pakai baju pink? Padahal saya bilang apa? Jangan. Nah, memang otak alam bawah sadar kita selalu akan mendelete kata jangan. Tetapi ketika saya bicara seperti itu, otomatis Bapak Ibu membayangkan. Jadi mudah sebenarnya. Tidak sesusah itu. Silakan di next. Saya ingatkan lagi, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Nah, sebenarnya ada beberapa langkah. Saya bisa sharingkan beberapa langkah yang mudah yang saya harap bisa membantu Bapak Ibu untuk mengembangkan kemampuan bervisualisasi. Kemampuan ini berarti keterampilan. Keterampilan bisa diasah Bapak Ibu. Jadi ada sebagian orang yang dengan mudah memang bisa melakukan itu, tetapi ada juga yang memang harus diasah. Kenapa seperti itu? Next, Mas. Nah, ini langkah yang pertama, pahami dulu tujuan Bapak itu mau bervisualisasi untuk apa. Jadi, kalau kita mau pergi nih, tapi nggak punya tujuan, kira-kira akan sampai nggak kita ke tempat tujuan itu? Ya tujuan aja nggak punya, bagaimana mau sampai? Ya nggak. Jadi, mengapa visualisasi itu penting? Itu seperti ini Bapak Ibu. Saya analogikan. Ketika Bapak Ibu, saya kasih Bapak Ibu uang masing-masing, ada 2 orang nih, 10 juta. Si A dan si B. Saya kasih uang masing-masing 10 juta. Dan saya minta mereka untuk pergi ke suatu tempat dan habiskan uang itu 10 juta. Yang A langsung membuat rencana. Saya mau ke Bali, tapi saya mau lewat darat. Berangkatnya lewat darat, jadi saya akan naik kereta, berhenti sampai di Jogja. Di Jogja saya akan tinggal 2 hari untuk melihat Jogja keliling. Selanjutnya saya akan pergi ke Banyuwangi. Dari Banyuwangi saya akan nyebrang feri, dari feri
dari sampai ke Gilimanuk. Dari Gilimanuk saya baru akan naik bus ke sini dan selanjutnya. Mereka pulangnya saya akan naik pesawat langsung dari Denpasar ke Jakarta. Ceritanya dari Jakarta. Yang satu saya juga kasih 10 juta, tapi dia tidak menentukan tujuannya. Dia apalah, terserahlah kemana langkah kaki melangkah. Kemana langkah kaki saya mengajak, ya ke situ saya akan pergi. Kalau ada kata lainnya, saya akan berhidup mengalir seperti air. Pertanyaan saya, kalau airnya ngalir ke comberan gimana Bapak? Bapak Ibu bisa bayangkan, orang yang tidak mempunyai tujuan ini, dia keluar rumah kira-kira akan kemana? Putar-putar. Dia akan ke, mungkin, lihat taksi, pergi terus ditanya sama Pak taksinya. Mau kemana Pak atau Bu? Ya pokoknya jalan aja dulu, nanti saya tentukan di tengah jalan. Akhirnya bingung, kemana sopirnya? Kira-kira mau jalan enggak? Enggak. Muter-muter lagi, akhirnya balik kemana? Ke rumahnya lagi, tidak kemana-mana. Itu sama. Anda bervisualisasi, itu tujuannya apa? Tentukan dulu. Bapak Ibu tahu apa dulu itu mau bervisualisasi. Supaya keterampilan saya bervisualisasi, misalnya keterampilan saya bervisualisasi semakin hari semakin meningkat, otomatis ketika saya melakukan sadar nafas pas untuk keberlimpahan jam 10 pagi, saya menjadi semakin baik. Sehingga karena saya punya tujuan yang jelas, saya lebih jelas dalam bervisualisasi, sehingga bisa lebih manifestation, what is that? Akan menjadi terwujudkan. Karena ketika Bapak Ibu bisa bervisualisasi, pasti juga akan along with it, sejalan dengan itu ada perasaan Bapak Ibu yang mekar, misalnya, saya bervisualisasi bahwa pada akhir tahun ini atau akhir bulan November bahwa bisnis saya akan meningkat eksponensial. Eksponensial itu berlipat ganda Bapak Ibu. Jadi tidak datar tapi wuss gitu naik. Dan Bapak Ibu bisa membayangkan alangkah indahnya saya bisa berbagi lebih banyak ke orang. Saya lebih bisa bermanfaat. Kemudian ada perasaan bahagia, perasaan syukur yang mekar. Itu akan lebih mudah Bapak Ibu dibandingkan kalau tidak ada. Silakan next Mas. Nah yang kedua, kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Oke, kita latihan lagi yuk. Bapak Ibu coba sekarang hal-hal yang paling sederhana, objek yang Anda kenal sehari-hari, nggak usah dulu impian ya. Misalnya Bapak Ibu sekarang, saya minta Bapak Ibu perhatikan kamar tidur Bapak Ibu. Kalau sekarang ada di kamar tidur Bapak Ibu, perhatikan pas saat imajinasikan di dalam Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu, kalau pagi hari kayak apa ya ketika saya membuka pintu, membuka jendela, seperti apa ya? Ketika Bapak Ibu lihat spraynya, apakah hari ini sudah diganti? Kalau misalnya sekarang diganti tadi pagi, masih seperti apa ya spraynya? Warnanya Bapak Ibu bisa ingat? Bisa pasti. Apa warna jendelanya? Nggak usah dilihat warna jendelanya, lihat saya aja. Tapi Bapak Ibu langsung terbayang di situ jendelanya warna apa. Bisa kan? Nah, itu membayangkan. Nah, itu bisa. Gampang kan? Sebenarnya mudah Bapak Ibu. Kadang-kadang kita yang suka bikin ribet sendiri. Ya. Setiap hari Bapak Ibu sudah melakukannya. Cuman tidak sengaja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Next, Mas ya. Oke, kenapa bisa ada yang mudah, ada yang tidak? Ada 3 tipe orang ketika dia mempelajari sebuah informasi, dia menerima atau menerima informasi atau mempelajari hal yang baru. Yang pertama adalah orang yang memiliki
kemampuan visual. Artinya orang itu untuk mempelajari sesuatu yang baru, dia harus ada gambarnya, ada visualnya. Misalnya kayak saya taruh di slide itu adalah gambar orang yang bermeditasi dengan 7 cakranya. Dia harus melihat. Nah, kalau Bapak Ibu tipe orang seperti ini akan mudah sekali memvisualisasikan. Anda hanya melihat gambarnya baik-baik dan rekam di kepala. Kemudian ketika Anda menutup mata, Anda bisa langsung bayangkan. Yang kedua adalah orang yang ketika mempelajari sesuatu, ada namanya kinestetik. Ketika dia mempelajari sesuatu, dia tangannya harus bergerak atau menyentuh sesuatu. Entah nulis, entah Bapak Ibu perhatikan kalau misalnya ada rekan kerja Anda atau siapapun atau anak Anda, ketika dia diberitahu atau dia sedang menerima informasi, tangannya ngoret-oret, entah mencatat, entah oret-oret, just scratch gitu yang tidak ada. Itu orang kinestetik. Nah, orang kinestetik ini memiliki kesulitan tersendiri ketika harus memvisualisasikan. Caranya, kalau Bapak Ibu adalah orang kinestetik, untuk bisa melakukan visualisasi saat melakukan meditasi 7 cakra misalnya, Bapak Ibu sentuh. Misalnya pada saat cakra dasar, sentuh tulang ekor Bapak Ibu sambil terus gitu. Selanjutnya cakra sakral atau cakra seks itu ada di mana? 2-3 cm di bawah pusar. Sentuh Bapak Ibu. Terus gitu. Cakra solar plexus, cakra jantung, selanjutnya. Nah, itu disentuh. Pertama tidak usah membayangkan warnanya. Tidak usah karena kalau warnanya apa ya, Ibu malah Bapak Ibu akan sibuk saja membayangkan itu. Sentuh dan rasakan. Ingat, saya sering mengikuti di WA, Bang El selalu bilang, bukan sensasi yang penting esensinya. Rasakan. Jadi, Bapak Ibu rasakan. Bagaimana merasakannya? Relax. Kalau tegang nggak bisa merasakan. Kalau Ibu gimana sih frustrasi sambil marahi diri sendiri? Tidak bisa. Bapak Ibu balik lagi ke pikiran sadar. Karena itu menghakimi, menganalisa. Stop menganalisa. Dengan rasakan nafas sadar. Nafas yang keluar masuk sambil rasakan tubuh Bapak Ibu. Bapak Ibu cerdas sekali. Tubuh Bapak Ibu cerdas sekali. Luar biasa cerdas. Super cerdas. Sangat cerdas. Saya nggak tahu secerdasnya. Pokoknya luar biasa. Percaya saya. Saya pernah mati suri dan saya bisa merasakan betapa cerdasnya ketika menjadi seorang. Yang ketiga, auditori. Nah, auditori itu harus mendengarkan kalau belajar. Jadi kalau ada orang yang mempelajari sesuatu membaca, orang auditori cirinya adalah ketika dia membaca, dia kalau bahasa Indonesianya mengeluarkan suara walaupun supaya dia bisa didengar oleh dirinya sendiri. Kok bahasa Jawa berminil gitu loh. Jadi dia harus mendengarkan. Rasa yang tersirat. Oh, rasa ya itu bahasa yang super tinggi. Rasa yang tersirat. Baik. Nah, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika itu seorang auditori? Saya sarankan kalau misalnya saat meditasi keberlimpahan yang jam 10, impian Ibu itu ditulis, kemudian dibaca dan direkam. Bapak Ibu dengarkan sendiri. Jadi misalnya saya sedang merasakan cakra dasar. Atau saat meditasi 7 cakra. Saya sedang merasakan cakra dasar. Letaknya ada di tulang erko. Energi itu berwarna merah terang. Sebesar bola golf atau pingpong. Begitu. Jadi dengarkan kata-kata Bapak Ibu sendiri. Direkam. Kan ada sekarang banyak sekali gadget yang pasti ada fitur itu ya. Oke, selanjutnya
Tolong yang ada pertanyaan, tolong ditulis di kolom komentar. Nah, tadi saya sudah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu setiap hari sebenarnya berimajinasi tanpa Bapak Ibu sadari. Maaf. Yang ketiga adalah dengan mempertajam 5 indera. Caranya gampang sekali. Sebenarnya karena semua informasi itu kan harus melalui panca indera kita. Misalnya Bapak Ibu pertama misalnya dari mata, amati sekeliling Bapak Ibu. Oh, kalau matahari terbit seperti ini, perhatikan ketika terbit. Saya tidak tahu yang di Jakarta bisa lihat matahari terbit nggak ya? Kalau di tempat saya sangat jelas. Jadi, oh, warna semburatnya, dia ada di balik pohon-pohon kelapa. Kebetulan di Purworejo itu dikelilingi oleh bukit. Barat, timur, utara itu semuanya bukit dan gunung. Saya akan melihat, wah, pendar warnanya sangat indah dari mata kita. Kemudian selanjutnya dari telinga kita mengenali, dan itu membuat kita mempertajam 5 inderanya sehingga sensorik kita menjadi lebih tajam. Itu membantu kita saat kita mengimajinasi. Kemudian ketika Bang El bilang, rasakan dan baunya, rasakan ketika memegang uang kertas itu, menyentuh uang kertas itu, merasakan. Itu kan harus sentuhan. Baunya uang yang baru itu kan berbeda, uang kertas yang baru itu berbeda. Kemudian dan selanjutnya. Bapak Ibu latihan itu 5 indera. Saya juga lakukan itu, latihan. Oh, ini kasar dan sebagainya. Selanjutnya. Nah, yang ini saya rasa saya akan sangat cepat karena Bapak Ibu sudah lakukan setiap hari. 3 kali sehari minimal, ya. Jadi gunakan atau libatkan semua inderanya itu. Sekarang coba Bapak Ibu, kalau ingin bervisualisasi, pilih satu event di 1 minggu terakhir. Nggak usah banyak mikir, apa aja yang pop up, yang muncul di kepala Ibu itu. Coba diam sejenak, pejamkan mata. Satu event, satu peristiwa yang langsung muncul di pikiran Bapak Ibu. Kembali ke waktu itu. Beri satu, kalau misalnya susah, nggak ada Bu, nggak ada yang muncul. Katakan, bicara pada diri sendiri. Beri aku satu kenangan yang indah di hidupku di 1 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir. Bapak Ibu, saya sering sekali bicara pada diri sendiri. Saya sering sekali bicara dengan bagian-bagian tubuh saya, dan itu sebenarnya ada merespon. Mungkin Bang El, Mas Riko, atau Mas Ari bisa menjelaskan apa efeknya ketika kita bicara pada organ-organ tubuh kita. Saya dianggap aneh, tapi saya nggak peduli. It's not my problem. Itu urusan mereka menganggap saya aneh. Ya, saya merasakan hal yang manfaatnya luar biasa. Ketika saya berbicara pada diri sendiri, saya berbicara pada tanaman saya bahkan berbicara pada mobil saya, misalnya, atau laptop saya akan, terima kasih ya, hari ini sudah bantu saya. Dia, walaupun dia benda mati, saya yakin dia punya energi. Anyway, Bapak Ibu, lakukan itu. Itu latihan. Luangkan waktu 5 menit saja setiap hari, nggak lama-lama. Maaf, terutama saat tapi nggak punya waktu ini itu. Oke, maaf, mohon maaf. Kalau Bapak Ibu sedang ke kamar kecil, lagi buang air besar, daripada diam atau ini, coba Bapak Ibu diam sambil bervisualisasi 5 menit saja. Ya, 2 menit juga boleh, 1 menit. Itu paling mudah itu, Bapak Ibu. Wow, keren ya. Luar biasa penjelasan dari Ibu Eti ya. Padahal sebenarnya dalam keseharian kita juga selalu sudah mempraktekkan visualisasi, Bu. Misalnya kita masih berada di kantor, lalu membayangkan nanti sampai di rumah saya akan masak
apa misalnya, atau Iya, mau nyuci baju yang mana misalnya. Nah, itu tentu sudah terbayang apa yang akan dilakukan dengan membayangkan objeknya atau benda yang akan dikerjakan. Itu artinya bahwa sebenarnya kita sudah sering melakukan praktek visualisasi. Tetapi kenapa betul. ketika kita sadar nafas dan kemudian memvisualisasikan sesuatu yang ingin kita wujudkan di masa depan, misalnya berlimpah uang atau proyeknya deal atau barang jualannya terjual laris dan sebagainya, kok menjadi tidak bisa? Nah, ini pasti ada halangannya. Nah, kira-kira Bu Eti, apa yang biasanya menjadi penghalang seseorang gagal melakukan visualisasi? Saya rasa itu yang disebut mental block. Nah, di era ini, di RSN ini ahlinya ya Bang El, Mas Riko, Mas Ari itu ahlinya untuk menghancurkan mental block. Ya. Dan mental block itu karena ya dari kecil Mm-mm. kita mendapat informasi yang Ya, negatif. sepakat ya. Jadi ada mental block. Nah, mungkin ini akan menarik sekali untuk menjadi bahasan tersendiri yang akan kita gelar di kesempatan yang lain. Nah, kemudian satu pertanyaan lagi Bu Eti, apa Ya. perbedaan antara visualisasi dengan khayalan atau berkhayal? Oke. Kalau visualisasi itu kan kemampuan, keterampilan, kemampuan untuk membayangkan. Sedangkan khayalan atau halusinasi ya, Bang James kan halus sekali. Halusinasi itu ada dua ya. Sebenarnya yang paling kalau secara ilmiah itu pengalaman sensori yang muncul dalam kesadaran kita, tapi tidak ada rangsangan dari luar. Jadi itu biasanya diderita oleh orang yang memiliki penyakit schizophrenia ya, atau gangguan bipolar, atau dia dalam pengaruh obat-obatan itu juga bisa, atau kurang tidur 3 hari begadang nggak pernah tidur, Ya, itu intinya bisa susah halu. fokus ya. Ya. Oh, bisa. Ya. Ada juga satu lagi Pak Aksan, halu Hmm. orang yang menghayal ya, kalau orang Jawa bilang ngoyoworo. Jadi itu minta ya halu aja. Oh, saya pengen jadi suaminya anggota BTS ini. Nah, itu yang sesuatu yang Iya. Ya, mungkin. oke. Karena memang yang namanya halu, kemudian berkhayal, tadi tidak memenuhi syarat dalam bervisualisasi. Apa itu? Tujuan. Ya, karena tidak ada tujuannya, ya makanya ngoyoworo atau pikirannya mengembara kemana-mana. Ya, mengembara sehingga tidak bisa disebut sedang bervisualisasi. Dan itu berbahaya. Oh, ya, berbahaya ya, karena bahayanya berpotensi apa, Bu? Kesamber. Kesamber. Yang lagi lewat. Yang lagi lewat ya. Ya, memang betul sekali banyak gangguan. Baik, saya ingin mengkaitkan ini dengan aktivitas kita di Rumah Sehat Nuswantara. Ya, saya ingin bertanya ke Bang El. Selama ini Bang El sangat memanjakan anggota RSN dengan booster energi. Jadi setiap kali kita melakukan sadar nafas bersama di jadwal yang telah ditentukan, pada saat tersebut ada booster energi dari Bang El. Nah, ini mestinya dimanfaatkan oleh semua anggota untuk mempercepat manifestasinya, mewujudkan apa yang diinginkannya. Karena bandingkan jika Anda melakukan itu sendiri tanpa supporting booster dari Bang El. Nah, Bang El, gimana nih Bang untuk anggota-anggota RSN yang seperti ini? Manja Bang El. Silakan Bang El. Ya, terima kasih Mas Aksan dan terima kasih buat Bu Eti, materi yang luar biasa. Seperti yang saya tuliskan di grup, judulnya sederhana tetapi sangat banyak manfaat yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah untuk anak, karena ini saya nikmati. Kenapa saya sangat tertarik di sana? Saya bisa berkembang, saya dari kampung, dari Udik, tetapi kedua orang tua saya sangat memuji saya sehari-hari. Ada perbedaan dengan saudara-saudara saya yang lain. Karena memang dari kecil itu saya sangat rapi, ya, peduli ada sampah. Jadi orang tua itu senang, saya dipuji, saya berkembang terus, saya di sekolah pun juara, walau saya belajarnya itu meminjam buku teman.
Jadi saya amati memang ini berkembang. Saya tidak punya materi seperti yang disampaikan oleh Bu Eti. Tetapi saya hanya mengalami perjalanan, saya hanya curhat. Di grup itu saya hanya curhat. Saya bukan pembaca buku. Jadi makanya waktu saya dengar tadi, wow, luar biasa. Nah, saran saya buat Bapak Ibu, ini materi yang luar biasa, silahkan diulang karena ada rekamannya di live atau di YouTube. Ini sangat berguna. Inilah yang menjadi visi misi RSN, salah satunya apa? Masuk ke dunia pendidikan, ke dunia sekolah. Dari anak-anak, nanti guru, para guru sudah mengajari anak-anak untuk apa? Visualisasi, imajinasi. Nah, di RSN, kenapa? Ya saya sudah memplot diri saya untuk hadir untuk Bapak Ibu yang mau kami layani. Apa? Booster energi. Salah satunya di situ apa yang dititipkan semesta, dititipkan Tuhan buat saya. Sudah banyak terbukti kekuatan atau kemampuan saya bervisualisasi, berimajinasi, itu working, itu bekerja, itu termanifestasikan tanpa terbatas waktu dan ruang. Mau di Italia langsung terjadi, ya. Mau di Jepang, ada Bu Riris di sini, mau di Kebumen, mau di Jogja, mau di mana itu enggak ada yang membatasi. Seharusnya ya kita berkirim surat, kita berkirim uang, ada proses toh. Harus nunggu dulu ke ATM. Ini apa? Hanya duduk di kamar. Benar yang Mas Aksan bilang, cukup manja, sangat manja, tetapi sebenarnya saya hanya memberikan pertolongan pertama. Selanjutnya terserah Anda. Kalau bergantung terus, harus saya booster, hasilnya pun pasti kurang dibandingkan kita bekerja sama. Saya beberapa kali menyebutkan, ayo sama-sama kita kerjakan. Peran saya mungkin hanya 1-2%. Selebihnya dengan materi-materi, dengan fasilitas channeling yang ada di RSN, sudah sangat mewah. Mari motivasi diri, ya, motivasi diri, tidak ada kata terlambat. Mau berapapun usia kita sekarang, tidak ada kata terlambat. Lakukan dari sejak sekarang, bukan besok. Karena besok akan datang lagi, besok akan datang lagi. Sekarang, ya sekarang, detik ini, saat ini, hari ini. Terima kasih Mas Aksan. Iya, terima kasih kembali Bang El untuk pencerahannya. Ya, jadi yang namanya booster ibarat mobil mogok ya. Meskipun didorong terus, tetapi kalau mobilnya itu sendiri tidak berasa kemudian dihidupkan, di starter lalu hidup sendiri dan hanya berharap pada dorongan itu, tentu itu tidak akan berhasil dengan optimal dan pasti akan lambat sampai di garis tujuan. Ya, semoga ini bisa memotivasi Bapak Ibu semua. Dan tadi teknik bervisualisasi juga sudah disampaikan, nanti bisa disimak kembali. Ya, saya ingin menuju ke Mas Ari. Ya, Mas Ari, kalau teknik bervisualisasi kan tadi sudah disampaikan oleh Bu Eti ya. Bagaimana Mas biar bisa mempercepat lagi mungkin ya untuk para member RSN ini? Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Aksan. Selamat malam untuk Ibu Eti. Saya bersyukur aset Nusantara luar biasa. Salah satunya yang sudah saya simak dari awal sampai akhir materi yang disajikan oleh aset Nusantara ini. Mempercepat visualisasi tentunya dengan menyelaraskan kondisi hormon cakra. Itu yang pertama. Dengan sadar nafas atau nafas sadar itu kita menjadi lebih tenang, rileks seperti yang sudah disampaikan Bu Eti, itu sebenarnya sudah komplit Pak. Sudah sangat komplit. Tidak ada yang kurang menurut saya. Dan saya tertarik dengan salah satu pertanyaan di YouTube, kolom komentar YouTube ya. Di situ ada tulisan pertanyaan dari, saya tidak mau menyebutkan pertanyaan, nanti bisa dijelaskan langsung aja karena waktu. Yang merasa masih ragu atau seakan-akan kami tidak membutuhkan Tuhan. Ya, di sini. Saya ingin menjelaskan bahwa manusia diberikan kehendak bebas. Itu yang pertama. Dari pengalaman tentunya.
bagi yang saya berawal dari agama Muslim ya, Islam. Kalimat insya Allah itu berada dalam fase ini, diberikan kehendak bebas. Insya Allah itu 99% sebenarnya kita yang mengusahakan. 1%-nya terserah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sesuai dengan prasangka kita. Sesuai dengan alam yang kita pikirkan. Di situ. Selanjutnya adalah kalimat insya Allah itu sesuatu yang memang benar-benar kita usahakan dulu, baru Tuhan memberikan energinya, memberikan jalannya. Ya kalau manusia nggak mau bergerak terus gimana? Jadi kita masih membutuhkan Tuhan di situ. Tuhan adalah substansi kesemestaan itu sendiri, entah dari matahari, lautan, tumbuhan, bahkan orang sekitar kita atau malah justru anak kita sendiri. Kemudian Tuhan adalah sesuai dengan prasangka. Ini saya mau bongkar Bu Eti. Ketika seseorang mengalami trust issue di dalam hati dan pikirannya, menolak terlebih dahulu sesuatu yang memang benar-benar baik menurut akal logikanya, tapi dia tidak mau meneruskan dengan rasanya. Nah, kuncinya ternyata pada keseimbangan cara berpikir, otak kanan dan otak kiri, visualisasi dan logika. Visualisasi mengarah pada tujuan, mengimajinasikan, mengenali tujuan itu. Munculnya adalah afirmasi, cakra tenggorokan keberlimpahan. Masih ingat pemahamannya? Cakra tenggorokannya adalah keberlimpahan, maka ucapkan itu. Yang membuat orang terlepas dari lingkaran takdir atau lingkaran nasib yang terus berulang-ulang dalam kesengsaraan, ya karena dia tidak mau terlepas dari zona nyaman itu, yang sejatinya tidak akan pernah nyaman. Maka mulai sekarang, seperti kalimat Bang El, sekarang inilah saatnya kita merubah pola pikir bahwa sesuatu yang lebih indah itu bisa kita raih dengan mengimajinasikan itu tadi. Itu akan merangsang semua hormon-hormon dan niat kita. Terima kasih Pak Aksan atas waktunya. Terima kasih juga Mas Ari untuk pencerahannya. Iya, kenapa harus ditunda kalau semuanya bisa dilakukan sekarang, mumpung nyawa masih dikandung badan ya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Nah, ada waktu ya sekitar 1-2 menit saya ingin ke Mas Riko ini. Mas Riko, bagaimana bekerjanya energi kaitannya dengan visualisasi sehingga bukan percepatan manifestasi ya, tetapi setidaknya apa yang kita visualisasikan itu termanifestasi atau terwujud. Silakan Mas Riko. Mikrofonnya Mas belum terdengar. Terima kasih Pak Aksan, terima kasih juga Bu Eti. Ini penjelasannya sangat luar biasa. Bagaimana energi itu bekerja? Simpelnya seperti ini. Doa pada hakikatnya adalah sugesti ditambah afirmasi ditambah visualisasi. Itulah doa. Dan manifestasi sendiri adalah sadar napas yang diiringi dengan aksi atau action. Percuma. Kita hanya dengan memohon pada Tuhan yang telah disinggung tadi oleh Mas Ari, aku tergantung prasangka hambaku. Ayo yang memohon, tapi kita tanpa melakukan aksi, praktek, kerja langsung, seperti yang dilakukan oleh Bang El. Itu sama aja dengan mustahil bin mustajab. Seperti itu Pak Aksan. Jadi kita tuh memang harus terus bereksperimen, upgrade diri terus, terus melakukan, mengaji ke dalam, bukan keluar. Dan yang itu, dan tadi saya simak, semua penjelasan Bu Eti itu sangat realistis sekali. Itu kalau umpamanya bahasa simpelnya adalah tentang ngaji diri dan juga tentang mengkaji alam atau tadabbur alam. Oke, baik ya. Terima kasih Mas Riko untuk penjelasannya. Sama, ya. Bang El juga sering sekali mengatakan uji dulu, uji. Artinya kita diberi kesempatan untuk bereksperimen, mencoba-coba gitu ya, mana yang pas, nyaman dan berhasil untuk kita. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini, terkhusus kepada Ibu Eti Rihana. Terima kasih untuk kesediaannya berbagi pengetahuan, berbagi ilmu malam hari ini, dan tentu sangat bermanfaat bagi kita semua pecinta Rumah Sehat Nuswantara dan pemirsa YouTube. Baik, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selalu sehat dan berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rahat.